itu kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan kepada yang bertugas. Berdiri. Berdoa Tuhan Yesus, kami membaca berkat Indonesia dan berkat juga guru-guru kami akan serta dalam mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Bersalam kepada Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Apakah ada yang absen hari ini? Oh ya, ada Nita ya. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang muatan pada IPS juga di subtema 1 ya. Nah, tentang magnet dan kerjasama ASEAN. Nah, itu dipelajari lagi, diingat-ingat, jangan dilupakan karena kita selesai lupa. Terima kasih. Materi kita masih tentang tema 5. Tema 5 wirausaha. Kita masuk ke subtema 2. Kedua pembelajaran kita saat hari ini. Coba anak-anak perhatikan. Apa yang pertama? Ya, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat magnet. Kemarin kita sudah belajar tentang magnet, hari ini dilanjutkan lagi. Yang kedua, melalui pengamatan video dan PPT, peserta didik dapat mengkategorikan benda magnetis dan non-magnetis. Yang ketiga, melalui pengamatan video, PPT, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan benda magnetis itu apa dan non-magnetis itu apa. Yang keempat adalah melalui pengamatan video, PPT, dan berdiskusi menjawab soal, siswa dapat menganalisis peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Dan yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan analisis peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Ada berapa tujuan pembelajaran kita? Ada 5. Nah, masih ingat ini kemarin sudah kita bahas. Ada 2 poin penting yang akan kita bahas di muatan IPS, yaitu ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ya, kegiatan mengirim atau menjual barang buatan dalam negeri ke luar negeri, baik itu dalam bentuk bahan mentah ataupun barang jadi. Kemudian impor. Ya, jadi secara singkatnya kita bisa menyimpulkan kalau ekspor itu mengirim atau mendatangkan. Kalau impor, apa peran Indonesia dalam kegiatan ekspor dan impor itu? Ikut serta melakukannya. Nah, sekarang coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, kegiatan ekspor yang pertama batik. Sebenarnya masih banyak lagi contoh yang lainnya di bidang industri. Nah, ini pengenalannya saja. Kemudian yang selanjutnya, nah ini makanan pokok kita ya, komoditas ekspor dari hasil pertanian, salah satunya jagung. Selain jagung, apa makanan pokok kita? Ya, nasi. Ada kacang kedelai, ada
jagung, ini hasil pertanian, komoditas ekspor. Ada komoditas ekspor dari hasil perkebunan, coklat, ya kelapa sawit. Komoditas ekspor dari hasil hutan, ada rotan, ada damar. Contohnya. Kemudian, komoditas ekspor dari hasil peternakan dan perikanan, ada daging olahan, ada mutiara, mutiara mahal ya, mutiara. Nah, selanjutnya komoditas ekspor dari hasil pertambangan, timah. Pernah lihat timah? Kalau di Google, oh ya boleh searching di Google. Komoditas impor Indonesia. Nah, selain mengekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor. Barang migas yang diimpor apa? Bensin, solar, aftur, kerosin. Kemudian impor barang konsumsi, daging, susu, buah-buahan, makanan dan minuman yang diawetkan. Barang industri yang diimpor, mesin industri, alat komunikasi, alat transportasi, bahan baku, bahan baku pangan, suhu cadang mesin, bahan kimia. Nah, jasa ini SDM. Apa SDM itu? Ya, sumber daya manusia yang kita impor itu adalah tenaga ahli. Ini muatan IPS. Nah, ada ferromagnetik, ada paramagnetik. Apa itu, Bu? Nah, perhatikan. Ferromagnetik merupakan benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Paramagnetik merupakan benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Nah, selain yang kedua tadi, ferromagnetik dan paramagnetik, ada juga benda non-magnetis dan diamagnetik. Benda non-magnetis merupakan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ini bisa ditarik oleh magnet? Berarti ini masuk mana? Ferromagnetik, paramagnetik, non-magnetis, diamagnetik. Non-magnetis tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang selanjutnya adalah diamagnetik, merupakan benda-benda yang ditolak secara lemah oleh magnet. Nah, perhatikan contohnya ini. Contohnya yang non-magnetis, ada kayu, ya, kemudian ada kaca. Nah, sekarang, ini yang diamagnetik, tembaga dan emas. Siapa yang masih ingat sifat-sifat magnet? Ayo, baru di saudara satu kemarin kita belajar itu. Iya, Bu Christian, memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda tertentu. Ya, sekarang Ibu ingatkan lagi. Nah, ada kan? Ini yang kemarin kita bahas. Sekarang kita ulang lagi. Memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda tertentu. Kemudian yang kedua selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Coba sekarang, siapa yang masih ingat kemarin? Ini kutub utara, ini kutub selatan. Kalau Ibu dekatkan kutub selatan dengan selatan, apa yang terjadi? Tolak menolak. Nah, sekarang kalau yang kedua, ini kutub utara, ini selatan, kemudian ini utara, selatan, apa yang terjadi? Tarik menarik. Jadi kesimpulannya adalah kutub senama akan tolak menolak. Kutub yang tidak senama jika diberikan akan tarik menarik. Perhatikan video ini, disimak sebelum nanti mengerjakan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik dengan kelompok. Selamat pagi anak-anak.
video ini berisi tentang intisari materi kutetik tema 5 subtema 2 untuk mengenai IPA dan IPS. Muatan IPS pada 3.3 dan 4.3 menjelaskan komoditas ekspor dan impor Indonesia. Ekspor merupakan kegiatan mengirim atau menjual barang buatan dalam negeri ke luar negeri. Impor merupakan kegiatan mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri. Benda magnetis adalah jenis benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis dibedakan menjadi dua, yaitu ferromagnetik dan paramagnetik. Magnet merupakan segala benda yang memiliki medan magnet, yaitu kemampuan untuk menarik benda-benda tertentu. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyimpulkan yang manakah benda magnetis dan non magnetis. Yang ketiga, peran Indonesia dalam kegiatan apa? Ya, ekspor dan impor. Sekarang Ibu tanya, sudah duduk sesuai dengan anggota kelompoknya? Sudah ya. Jadi tugas anak-anak sekarang adalah bersama dengan anggota kelompoknya mendiskusikan LKPD. Nah, silakan nanti salah satu orang yang bagian mencatat, yang lainnya ikut bekerja sama. Ya, didiskusikan ya. Karena jawabannya udah sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Cuma mungkin kalian kadang lupa. Makanya boleh buka-buka buku petiknya kalau lupa tadi. Ini ayat. Cuma 5 ini. Yang kedua, sumber daya alam apa saja yang diimpor oleh Indonesia? Apa ya sudah? Apa contohnya yang diimpor sumber daya alam Indonesia? Sumber daya alamnya berarti hasil alam. Petunjuknya dibaca ya. Ya, jangan sampai salah mencetak. Ya. Petunjuknya kan berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat dan tanda silang pada pernyataan yang tidak tepat mengenai gaya magnet. Ingat tadi ferromagnetik dan paramagnetik sama non-magnetis. Ada yang kuat ditarik oleh magnet, ada yang lemah ditarik oleh magnet, dan ada yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, itu aja kesimpulannya. Sudah. Ya, boleh menggunakan buku petik 6E-nya. Sudah. Ada yang meragukan atau ada yang mau ditanya? Yang ini tadi sudah kita bahas. Yang ini kan berarti sekarang yang LKPD yang nomor 5 sekarang. Yang ini tadi sudah. Yang LKPD yang nomor 2 itu sudah ya. Nomor 2 sudah. Berarti sekarang kalian ke nomor 5. Kerja bersama kelompoknya berdiskusi muatan IPS. Jawabannya di sini. Sama ini.
silakan. Ya. Jawabannya sini, nah ya. Tidak? Belum. Nomor 5 ya. Yang ini sudah. Ya, apa? Yang nomor 5, jawabannya di sini. Ya, ini kan nomor 1 sudah, tadi 2 sudah, 3 sudah, 4. Nah, sekarang kita di sini. Jawabannya ini di sini. Ya, yang nomor 2. Itu sebenarnya apa? Iya. Kita mulai dari kelompok Ignatius. Jawabannya apa saja komoditas ekspor Indonesia? Jadi kelompok Kalista menyebutkan ada banyak, di bidang industri ada, di bidang pertanian ada, di bidang hasil tambang ada. Nah ini semuanya ada contohnya dia buat. Oke, banyak sekali ya. Oke, hidup plus. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Kalista. Ya, sudah dijelaskan ya. Tidak tepat mengenai gaya magnet. 1. Waktu akan menempel pada kutub suatu magnet. Benar. 2. Koin rupiah bukan merupakan benda magnetis sehingga tidak dapat menempel pada magnet. Salah. Magnet masih dapat menarik. Magnet akan menarik besi dengan kuat jika dibandingkan tembaga. Kayu-kayu kertas yang terpengaruh oleh magnet karena termasuk benda magnetis. Mas yang didasarkan dengan magnet akan ditolak dengan lemah oleh magnet. Oke, sekarang sudah selesai pembahasan muatan IPA. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok ini. Oleh magnet atau magnetik, dua benda yang dapat ditarik keluar oleh magnetik, juga benda yang ditolak secara lemah magnetik. Oke. Oke. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok IKN dan kelompok OSIM. Silakan duduk, bagus ya kelompok ya. Nah, benda magnetis berarti benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya sudah banyak, salah satunya adalah besi, baja. Nah, yang tidak dapat ditarik oleh magnet, apa itu namanya? Kita dong, yang tidak dapat ditarik oleh magnet, ya non magnetis. Pada kerja tim kelompok tadi
ada kelompok yang bekerja sama dengan baik, kemudian saling berdiskusi, tidak ribut, tidak usil, tidak ganggu kawannya. Mereka betul-betul mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, kepada kelompok Ayu ini hadiahnya untuk Bapak Ayu. Mereka bekerja sama, tidak ganggu kelompok lain, kemudian tidak usil, betul-betul mengerjakan LKPD-nya. Kita harus berikan penghargaan. Karena apa? Karena mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab mengerjakan tugasnya. Nanti hadiahnya dibagi bersama kelompoknya ya. Jadi memberitahu rasa ingin tahu kita pun jadi semakin tinggi. Ya, gimana dapatnya? Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Tanggung jawab. Coba sekarang ibu tanya, ada di sini tadi kelompok yang tidak mengerjakan LKPD-nya? Tidak ada. Semuanya mengerjakan, berarti bertanggung jawab. Tahu dia tanggung jawabnya mengerjakan tugas bersama tim kelompoknya. Ya, pelan-pelan. Oke, yang selanjutnya apa lagi? Rasa ingin tahu tinggi, kemudian bertanggung jawab. Percaya diri gak tadi yang maju itu? Iya, percaya diri. Makanya kalian mendengar penjelasan teman-temannya tadi. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Yang kalian peroleh banyak. Yang pertama adalah kerjasama, rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian tanggung jawab, kerjasama bersama tim kelompoknya. Coba ini sudah mulai musuh ini. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Ya, kalau udah mulai gak konsentrasi harus disatukan. Terima kasih. Dahsyat, luar biasa. Yes. Siapa saling kalian menari? Ada lagi? Siapa selanjutnya? Dapat menarik benda-benda tertentu. Itu yang pertama. Siapa namanya? Apa lagi yang dipelajari? Ya. Apa itu ekspor? Impor? Mengapa Indonesia melakukan kegiatan ekspor dan impor? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dalam negeri. Ya. Nah, sekarang pembelajaran kita telah selesai. Jadi tugas anak-anak adalah mengerjakan lembar evaluasi. Silakan dikerjakan sendiri ya. Tulis nama, tanggal, ingat ya, nama lengkap. Biasakan menulis dengan nama lengkap. Kita tepuk tangan dulu untuk pembelajaran hari ini. Semuanya semangat.
Nah, kerja kelompoknya juga semangat. Nah, ingat, nanti kalau sudah memeriksa lembaga dan evaluasinya, kalau ada yang belum tuntas, berarti apa itu? Media. Nanti akan dibuat lagi medianya. Oke, nah sekarang sebelum kita menyimpulkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ingat ya, jadi kesimpulannya tadi sudah. Sekarang mengulangi lagi. Ingat apa? Sifat-sifat magnet. Yang kedua, benda-benda yang kita ekspor dan yang kita impor. Kemudian yang ketiga, peran Indonesia dalam kegiatan ekspor dan impor serta tujuan mengadakan kegiatan ekspor dan impor. Nanti di rumah dipelajari lagi sama sekalian muatan SBDP dan bahasa Indonesia. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini, namun sebelum kita berdoa dulu. Yang memimpin doa siapa? Ayo Lena. Ingat ya, berdoa kepada Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersatu dalam doa. Amin.